Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin saya habis dapat orderan dari teman saya ya teman-teman. Jadi teman saya ini basic helmnya adalah helm VOG atau helm fog. Dia ini tipenya itu tipe yang fog ekstrim. Kayak gini, kita udah ngobrol tentang konsep apa yang dipengenin sama teman saya. Jadi saya tanya, jadi bro lu pengen konsep kayak gimana? Atau lu udah punya desain atau konsep yang pengen lu pakai dan langsung pengen gue eksekusi aja. Nah setelah kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ternyata nih karena teman saya ini hobinya badminton atau bulu tangkis, jadi teman saya tuh pengen, helm konsepnya itu pengen jadi tema badminton gitu. Nah kata dia itu untuk variasi gambarnya itu bebas, dia itu request gambarnya dari saya, jadi dia pasrahin semua gambarnya ke saya, yang penting dia tuh pengen temanya itu badminton. Habis itu saya jelasin tentang rincian biaya dan part-part aja yang perlu diganti dari helm teman saya ini. Tapi teman saya nggak pengen diganti terlalu banyak, jadi kemarin dia cuman request untuk list helmnya aja yang diganti, karena list helmnya itu udah lumayan jelek. Untuk kaca dan busa dia nggak pengen diganti dan cuman pengen dicuci ulang aja helmnya. Ngejelasin konsep udah, rincian biaya udah, ini tinggal waktunya kita deal dan langsung kita eksekusi. Oke teman-teman, untuk gambar yang akan kita pakai kali ini adalah gambar badminton. Untuk gambarnya, saya tuh biasanya nyari referensi di Pinterest ya teman-teman. Cuman karena di Pinterest ini nggak semua gambarnya itu dalam bentuk HD atau nggak dengan kualitas yang bagus. Jadi biasanya tuh saya cari referensinya di Pinterest dan saya download gambarnya itu di website namanya itu Wallpaper Flare. Untuk teman-teman yang mau nyari, website ini cukup ketik di Google aja, Wallpaper Flare. Nanti akan muncul di Google, langsung bisa teman-teman klik di sana, terus nanti ada menu pencarian, dan teman-teman bisa cari gambar yang pengen teman-teman cari. Setelah muncul, nanti akan muncul berbagai pilihan dan banyak sekali gambar yang bisa teman-teman pilih di sana. Jika sudah, nanti bisa teman-teman klik gambarnya, lalu di situ ada menu download, dan bisa langsung teman-teman download. Proses selanjutnya yaitu adalah pengeditan gambar ya teman-teman. Jadi saya masih mengedit menggunakan HP saya sendiri. Untuk aplikasi yang saya gunakan yaitu adalah aplikasi Canva. Untuk teman-teman yang belum punya aplikasi Canva ini bisa download secara gratis di Google Play Store ya teman-teman. Untuk teman-teman yang udah punya aplikasinya tinggal masuk aja di aplikasi Canva ya teman-teman. Jadi nanti di menu Canva ini ada bagian edit, yaitu di bagian bawah itu ada gambar kayak tambah. Nah, itu teman-teman pencet aja. Setelah nanti keluar itu akan ada muncul berbagai macam pilihan, teman-teman pilih yang ukuran khusus. Untuk ukuran bisa teman-teman sesuaikan sesuai dengan kertas water decal yang teman-teman pakai. Karena di sini saya pakai kertas A3, jadi saya di sini isi untuk lebarnya yaitu 297 dan panjangnya yakni 420. Jangan lupa untuk merubah settingan kolom dimensi ini jadi ukuran milimeter ya teman-teman. Kalau sudah tinggal teman-teman buat aja dan langsung teman-teman sesuaikan desainnya sesuai dengan desain yang teman-teman pengen. Karena teman saya request-nya full decal, jadi untuk full decal ini biasanya menghabiskan 2 kertas A3 ya teman-teman. Jadi di sini saya buat 2 desain yang saya akan pakai untuk full decal helm teman saya ini. Untuk masing-masing desainnya ini teman-teman bisa sesuaikan ya teman-teman. Mau teman-teman ini buat satu desain untuk 2 kertas atau mungkin teman-teman pengen beda. Jadi untuk yang kertas yang 1 sama kertas yang 2, itu nanti desainnya beda, itu terserah teman-teman. Tinggal nanti teman-teman pengen model kayak gimana aja nanti gambarnya ya teman-teman. Jangan lupa untuk water decal transparan ini, nanti gambarnya itu harus mirror ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah download gambarnya, ditempel di Canva, jadi nanti jangan lupa untuk di mirror di aplikasi Canva-nya ya, supaya nanti
ketika ditempel di kertas water decal itu dia hasilnya tidak terbalik. Kalau teman-teman udah selesai ngedesainnya, proses selanjutnya yaitu tinggal print aja ya teman-teman. Untuk kertas dekal yang saya pakai ini adalah kertas dekal merek USA. Jadi teman-teman bisa beli aja di toko online, atau mungkin nanti kalau teman-teman pengen, nanti bisa saya cantumin di deskripsi ya teman-teman. Untuk kertas water decal yang saya pakai ini udah bisa di print di print-printan biasa ya teman-teman, atau di printer komersial. Cuman kalau teman-teman pengen hasil warna yang lebih bagus atau gambar yang lebih bagus, saya saranin teman-teman pakai printer dengan tinta jet ya teman-teman, atau printer jet laser. Karena untuk beberapa kasus yang pernah saya temui, kertas water decal ini tuh nggak bisa di print di sembarang printer ya teman-teman. Jadi ada beberapa printer yang memang bisa dibuat untuk print kertas water decal ini, dan ada beberapa printer juga yang tidak bisa dibuat untuk ngeprint kertas water decal ini. Kalau dipaksain itu jadi gambarnya nanti kayak nge-glitch gitu teman-teman, jadi nggak jadilah pokoknya. Jadi kalau teman-teman pengen cari aman atau mungkin pengen hasil yang lebih maksimal, bisa dicoba untuk print aja di tempat percetakan yang menyediakan printer jet laser ini. Tahap pertama dari proses pengerjaan helm ini adalah proses pencopotan bagian dari helm ya teman-teman. Jadi untuk bagian seperti pad helm, busa dan semuanya, sampai tali strapnya kita copot semua ya teman-teman. Jika dirasa ada baut dari helm yang susah dilepaskan, saran saya bisa menggunakan cairan khusus seperti cairan WD ya teman-teman, supaya tidak merusak mur ataupun merusak ulir dari bautnya. Untuk teman-teman yang merasa kesulitan mencopot tali strap ataupun baut kancing dari tali strapnya, nanti saya buatkan video sendiri ya teman-teman. Karena kalau saya jadikan satu dengan video ini, maka akan memakan durasi yang sangat panjang sekali ya teman-teman. Tahap selanjutnya adalah tahap pengecetan helm. Untuk tahap pengecetan helm ini dibagi menjadi beberapa step ya teman-teman. Step yang pertama yakni adalah membersihkan helm atau membersihkan helm dari kotoran-kotorannya. Untuk step ini biasanya kalau ada semacam stiker atau bekas stiker dari helm ini, teman-teman bisa bersihkan terlebih dahulu ya teman-teman. Caranya cukup teman-teman seset aja, atau mungkin bisa kalau ada cutter nanti bisa diseset pakai cutter, pelan-pelan aja, jangan sampai merusak bodi helmnya ya teman-teman. Untuk stiker yang udah lama banget itu biasanya itu lemnya itu bakal nempel-nempel ya teman-teman, walaupun kita udah seset atau hilangin stikernya itu kadang masih ada bekas lem-lemannya itu. Nah untuk bekas lem-lemannya itu bisa teman-teman bersihin pakai bantuan minyak kayu putih ya teman-teman. Jadi nanti ambil tisu, terus teman-teman kasih minyak kayu putih gitu aja, terus teman-teman gesekin ke tempat yang memang masih ada lem dari stikernya ya teman-teman. Kalau tahap pembersihan udah selesai, maka selanjutnya adalah tahap atau proses pengamplasan ya teman-teman. Proses pengamplasan yang pertama yaitu adalah proses pengamplasan kasar pada bagian coating ya teman-teman. Untuk amplas yang saya gunakan yaitu adalah amplas grade 240 ya teman-teman. Kita amplas layang saja ya teman-teman, atau kita amplas santai saja, jangan terlalu ditekan, karena nanti kalau terlalu ditekan itu bisa merusak kontur dari helmnya ya teman-teman. Jika sudah kita amplas secara menyeluruh, maka proses selanjutnya adalah proses pendembulan pada bagian yang lecet atau dempul ya teman-teman. Untuk dempul yang saya pakai yaitu adalah dempul plastik atau dempul besi. Saya beli ini di dekat toko bangunan di rumah saya. Jadi ini harusnya gampang banget ya teman-teman cari dempul yang seperti ini di dekat toko bangunan rumah teman-teman. Teman-teman bisa mencampurkan hardener dengan dempul ini ya teman-teman. Untuk perbandingannya saya memakai perbandingan 10:1. Sebenarnya untuk perbandingan ini itu opsional ya teman-teman. Kalau teman-teman pengen cepet kering dempulnya, teman-teman bisa menambahkan hardenernya. Yang penting jangan kasih terlalu banyak. Karena saya biasanya menggunakan perbandingan 10:1 ini ya teman-teman. Menurut saya perbandingan ini udah ideal banget ya teman-teman, karena nanti kayak saya itu untuk mendembul ya prosesnya itu kan saya nyari-nyari bagian yang mungkin masih lecet atau masih gumpal. Nah itu kan nanti kan membutuhkan waktu, dan kalau saya menambahkan hardenernya terlalu banyak, khawatir nanti dempulnya cepat kering dan saya nanti malah mengulangi lagi, membuat lagi, dan
malah membuang dempul itu sendiri. Jika sudah tercampur, maka teman-teman bisa langsung mengaplikasikan dempul ini ke bagian yang lecet atau gumpal ya teman-teman. Usahakan ketika mendempul nanti ini langsung jadi ya teman-teman, atau jangan terlalu banyak mengulangi mengolesnya. Karena kalau teman-teman nanti terlalu banyak mengulangi atau mengolesnya di bagian yang sama, khawatirnya nanti dempulnya atau permukaan yang didempul itu bisa belepotan ya teman-teman. Tentunya kalau nanti teman-teman hasil dempulnya terlalu belepotan, pastinya akan menguras waktu nanti ketika proses pengamplasan dempulnya itu. Jika semua bagian yang gumpal atau yang lecet udah tertutupi dengan dempul, maka proses selanjutnya yaitu adalah mengeringkan dempulnya ya teman-teman. Proses mengeringkan ini bisa memerlukan waktu selama kurang lebih 15 menit ya teman-teman. Untuk bagian yang gumpalnya terlalu besar atau lecetnya terlalu besar, ini kan pastinya dempulnya kan lumayan banyak, jadi teman-teman bisa menunggu lebih dari 15 menit juga tidak apa, supaya nanti hasilnya bisa kering secara maksimal ya teman-teman. Jika sudah kering, maka teman-teman bisa menghaluskan dempulnya ini atau bekas dempulnya ini dengan amplas grade 600 ya teman-teman, supaya hasil amplasannya nanti bisa lebih halus lagi. Amplas layang saja, tidak usah terlalu ditekan supaya kontur dari helmnya tidak terkikis ya teman-teman. Jika sudah halus atau sudah rata, maka bisa teman-teman cuci supaya bekas amplasan ataupun partikel dari dempul yang tadi kita amplas itu tidak menempel pada bagian helmnya ya teman-teman. Jika sudah bersih, maka teman-teman bisa mengeringkannya dengan lap kering ya teman-teman. Atau mungkin kalau teman-teman pengen langsung dijemur lagi juga bisa. Setelah kering, maka proses selanjutnya yaitu adalah proses pengecetan cat dasar ataupun cat epoksi ya teman-teman. Untuk cat epoksi atau cat primer, saya menggunakan cat primer 9120 dari D10 Premium ya teman-teman. Untuk pengecetan atau pelapisan pertama ini nggak usah terlalu tebal ya teman-teman, cukup tipis-tipis saja, yang penting merata, supaya nanti hasilnya tidak keriting dan netes ya teman-teman. Nah, itu keringkan selama kurang lebih 15 menit. Jika sudah kering, maka lanjut ke pelapisan kedua ya teman-teman. Untuk pelapisan kedua ini, usahakan untuk meratakan semuanya ya teman-teman. Ratakan pada semua bagian yang belum tertutupi, dan sekali lagi jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya nanti hasilnya tidak keriting maupun netes. Jika sudah rata, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama 2-3 jam. Jika sudah kering, maka teman-teman bisa mengecek lagi ya teman-teman pada bagian permukaan helmnya, apakah ada permukaan helm yang mungkin masih kasar, ataupun masih ada seperti partikel yang menempel, maka bisa teman-teman haluskan atau amplas lagi menggunakan amplas dengan grade 1000 ya teman-teman. Amplas layang saja, jangan terlalu ditekan supaya nanti hasilnya itu tidak gumpal ya teman-teman, ataupun nanti tidak terlalu mengikis bagian dari cat primernya ini. Jika dirasa sudah halus, maka teman-teman bisa membersihkan lagi dengan cara mencuci tadi ya teman-teman, supaya tidak ada bagian partikel ataupun bekas amplasan yang tertinggal di permukaan helmnya. Jika sudah bersih dan kering, maka proses selanjutnya ya ini adalah proses pelapisan warna hitam pada media helmnya. Untuk pelapisan warna ini sebenarnya opsional ya teman-teman. Teman-teman bisa menggunakan warna apapun sebenarnya. Cuman karena saya lebih memudahkan saja dan saya punya stok cat hitam yang banyak, jadi saya menggunakan lapisan dasar hitam saja. Untuk cat warna hitam yang saya gunakan, yaitu saya menggunakan cat dari D10 Premium ya teman-teman, yaitu dengan kode 9109. Seperti biasa, untuk pelapisan pertama jangan terlalu tebal ya teman-teman, cukup tipis merata saja. Usahakan jangan terlalu tebal ya teman-teman, supaya nanti tidak keriting dan juga netes. Jika sudah merata, maka keringkan selama 15-20 menit ya teman-teman. Jika sudah kering, maka lanjut ke pelapisan kedua ya teman-teman. Usahakan untuk meratakan semua bagiannya ya teman-teman yang belum terlapisi dengan cat. Jangan terlalu tebal, cukup cat atau semprot merata saja dengan santai. Usahakan semua bagian tertutupi ya teman-teman. Jika sudah merata, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama 2-3 jam.
Sambil menunggu cat dasar warna hitam kering, kita bisa melakukan step selanjutnya ya teman-teman, yaitu dengan cara melapisi kertas water decal dengan lapisan warna putih. Usahakan sebelum melakukan proses pelapisan atau penyemprotan, taruh kertas water decal ini di tempat yang sekiranya tidak gampang kena debu ya teman-teman, atau di tempat yang memang rata, dan di atasnya itu kalau bisa itu jangan sampai ada sesuatu yang nanti memungkinkan benda itu jatuh ke kertas water decal yang kita taruh tadi. Supaya nanti ketika kita melakukan proses penyemprotan, ini tidak akan mengotori permukaan dari kertas water decal yang kita semprot ya teman-teman. Untuk cat warna putih yang saya gunakan, saya masih menggunakan cat dari Diton Premium, yaitu dengan kode 9103 Super White ya teman-teman. Untuk proses awal dari penyemprotan ini jangan terlalu tebal ya teman-teman, cukup tipis-tipis saja atau cukup dengan dikabut-kabut saja, dan jangan terlalu dekat untuk penyemprotannya, karena khawatir kalau nanti kita terlalu dekat menyemprotnya, itu akan bisa merusak permukaan dari atau warna dari kertas water decalnya ya teman-teman. Karena sifat dari kertas water decal ini tuh sangat sensitif ya teman-teman, jadi kalau kena air atau kena suatu cairan, itu dia langsung bisa merusak permukaannya. Jika sudah menyemprot secara merata, maka diamkan selama 15 menit ya teman-teman. Jika sudah kering, maka step selanjutnya yaitu adalah pelapisan kedua. Untuk pelapisan kedua ini, sebelum kita melakukan penyemprotan, usahakan kita bersihkan dulu ya teman-teman, karena khawatirnya nanti permukaannya itu ada debu yang nempel atau apa, yang nantinya bisa membuat si kertas water decal ini ketika kita melakukan proses penempelan, itu akan seperti ada kayak debu ataupun suatu yang nimbul ya teman-teman. Tentunya ini akan merusak ataupun membuat permukaan dari kertas water decalnya nanti kasar ya teman-teman. Jadi tidak halus karena ada debu yang terperangkap di dalamnya. Jika dirasa sudah bersih, maka teman-teman bisa menyemprot lagi kertas water decalnya dengan cat warna putih tadi. Cukup dengan semprot tipis merata saja, jangan terlalu tebal ya teman-teman. Untuk step kedua ini juga karena masih tipis, maka kita usahakan untuk cat tipis merata saja dan jangan terlalu tebal. Teman-teman bisa mengulangi pelapisan ini 3-4 kali ya teman-teman. Semakin banyak lapisannya, tentu ini akan membuat kertas water decalnya semakin kuat ketika kita melakukan proses penempelan ya teman-teman. Hanya saja ketika kita udah tempel semua dan itu teman potong-potong kertas water decalnya, itu bagian yang terpotong dan tertempel itu akan membuat atau menjadikan dia itu nimbul ya hasilnya teman-teman. Jadi kayak waktu kita pegang gitu, dia akan terasa potongannya ataupun sekatannya teman-teman. Saran saya untuk teman-teman yang baru mulai ataupun baru mencoba water decal ini bisa menyemprotnya sampai 4 kali atau 5 kali ya teman-teman. Menurut saya 4 kali aja udah cukup, itu udah lumayan tebal dan juga udah lumayan kuat untuk kita melakukan nanti proses penempelannya. Untuk teman-teman yang udah terbiasa dan pengen hasil yang lebih maksimal, menurut saya 2-3 lapisan itu udah bagus banget ya teman-teman. Dan itu juga hasilnya udah halus kalau kita pegang ya teman-teman. Teman-teman bisa mengeringkannya setiap pelapisan ini dengan jeda 15-20 menit ya teman-teman. Untuk pelapisan yang saya lakukan ini, saya melakukannya sampai 4 kali pelapisan ya teman-teman. Karena project yang saya lakukan ini atau yang saya kerjakan ini adalah full decal ya teman-teman. Jadi untuk full decal ini tentunya nanti gambar yang saya tempelkan atau kertas yang saya tempelkan itu akan lebih besar ya teman-teman. Jadi kemungkinan robeknya itu akan lebih besar juga. Jadi saya berikan 4 lapisan supaya kertasnya bisa lebih kuat ya teman-teman. Jika sudah melakukan pelapisan yang terakhir, maka teman-teman bisa mengeringkannya selama 5-6 jam ya teman-teman untuk hasil yang lebih maksimal. Jika semua proses pengeringan sudah selesai, mulai dari pengeringan cat dasar warna hitam sampai dengan pengeringan pelapisan kertas water decalnya tadi, maka proses selanjutnya adalah penempelan kertas water decal di media helmnya ya teman-teman. Jadi untuk penempelan dari kertas water decalnya ini menurut saya adalah proses yang paling buat saya stres ya teman-teman.
Karena kalau, kita buat kesalahan sedikit aja atau kita gesernya kertas ini nanti terlalu lebar ataupun terlalu banyak, itu bisa membuat kertas water decal ini cepat sobek ya teman-teman atau mudah robek. Jadi perlu kehati-hatian dan kesabaran yang ekstra untuk mengerjakan penempelan kertas water decal ini ya teman-teman. Jadi sebelum melakukan proses penempelan ini, saya juga memotong dulu bagian dari kertas water decalnya ya teman-teman, karena ini memudahkan saya nanti untuk proses penempelannya. Jadi saya motongnya itu seperti puzzle aja ya teman-teman, saya potong ke bagian yang lebih kecil aja, supaya nanti itu bisa memudahkan saya, nanti mana yang akan saya tempel duluan dan mana yang akan saya tempel belakangan. Langkah awal untuk melakukan proses penempelan water decal ini yaitu adalah menyediakan baskom yang berisi air ya teman-teman. Lalu ada kanebo, lap kering, air sabun, dan pisau ukir kecil ataupun cutter ya teman-teman. Celupkan kertas water decal yang ingin kita tempelkan ke baskom yang berisi air. Celupkan sampai kertas water decal ini benar-benar terendam ya teman-teman. Jika sudah terendam, maka teman-teman bisa menunggunya selama kurang lebih 1 menit sampai nanti kertas decalnya ini mengelupas ya teman-teman, atau sedikit bisa dikelupas. Jika kertas water decal yang di dalam baskom ini sudah mulai mengelupas atau sudah bisa dikelupas sedikit, maka teman-teman bisa langsung menempelkan ke bagian helmnya ya teman-teman. Proses penempelan bisa teman-teman lakukan dengan cara memberikan air sabun pada media yang ingin teman-teman tempelkan ya teman-teman. So, tata letaknya teman-teman bisa menggunakan insting aja ya teman-teman, biarkan naluri kreatif kalian bekerja. Lebih bagus lagi kalau teman-teman rencanakan dulu dari awal ya teman-teman, pada bagian mana yang ingin teman-teman tempel dulu, apakah bagian kiri dulu, kanan dulu, atas, bawah, ataupun samping mana dulu, supaya nanti teman-teman tidak bingung ketika melakukan proses penempelan ya teman-teman. Selanjutnya, hilangkan air yang terperangkap di dalam kertas water decalnya ya teman-teman. Kita menggunakan kertas bekas dari water decalnya tadi ya teman-teman. Usahakan keluarkan semua ya teman-teman, usap secara pelan dulu saja, jangan sampai ada air yang terperangkap ya teman-teman. Teman-teman bisa tap-tap menggunakan kanebo ya teman-teman, sembari teman-teman nanti rapikan bagian yang masih mengkerut. Setelah tertempel, untuk bagian lebihannya ataupun teman-teman ingin buat bola, itu teman-teman bisa mengcuttingnya menggunakan pisau ukir ya teman-teman. Mempermudahkan pergerakan tangan kita, teman-teman bisa menggunakan lap kering ya teman-teman. Supaya nanti ketika kita melakukan proses penempelan, tangan kita yang satunya ataupun yang megang ataupun menumpu bagian helmnya ini, itu tidak merusak kertas water decal yang sudah kita tempelkan ya teman-teman. Saya itu sering banget ya teman-teman, ketika melakukan proses penempelan ini, tangan saya itu nggak sengaja menumpu pada bagian kertas water decalnya, terus tadi yang udah saya tempelkan ini, dan terkena tumpuan tangan saya itu bisa luntur ya teman-teman warnanya. Atau lebih parah lagi itu bisa rusak atau sobek ya teman-teman. Kan proses penempelan ini sampai memenuhi semua bagian helmnya ya teman-teman. Jika masih ada bagian yang belum tertutupi, maka bisa teman-teman tempel atau tutupi menggunakan kertas water decal sisa yang tadi belum ditempel ya teman-teman. Jika sudah tertempel semua, maka kurang lebih hasilnya akan jadi seperti ini ya teman-teman. Jika ada gelembung yang masih terperangkap di dalam water decalnya, maka teman-teman bisa menghilangkannya dengan cara cukup untuk coblos bagian yang ada gelembungnya teman-teman menggunakan pisau ukir kecil tadi. Dicoblos sekali saja ataupun sekali titik gitu aja di bagian yang masih ada gelembungnya. Setelah itu bisa teman-teman rapikan menggunakan kanebo atau lap kering lagi. Setelah semua beres, maka teman-teman bisa mendiamkannya atau mengeringkannya selama 3-5 jam ya teman-teman, supaya gambar dari kertas water decal yang sudah kita tempel itu bisa kering secara maksimal dan menempel secara maksimal ya teman-teman. Oh iya, untuk teman-teman yang merasa kertas water decal yang sudah kita tempelkan di helm tadi itu kurang rapi, ataupun seperti ada ketika kita pegang itu kayak masih ada terasa gitu ya teman-teman waktu kita pegang, itu bisa teman-teman haluskan atau rapikan menggunakan amplas grade 1000 ataupun di atasnya lagi ya teman-teman.
Untuk proses pengamplasannya, teman-teman bisa amplas secara layang saja ya teman-teman, jangan terlalu ditekan. Karena nanti kalau terlalu ditekan, ini tentunya akan merusak dari gambarnya ya teman-teman. Step selanjutnya ya ini adalah step finishing atau pelapisan dengan cat clear glossy ya teman-teman. Untuk clear yang saya gunakan, saya menggunakan clear dari Titan Premium ya teman-teman. Clear glossy dengan kode 9128. Pelapisan pertama cukup tipis merata saja, jangan terlalu tebal ya teman-teman. Jika sudah merata, keringkan selama kurang lebih 15 menit. Lanjut ke pelapisan kedua, yaitu teman-teman bisa melapisi atau menyemprotkan secara menyeluruh ya teman-teman. Jangan terlalu tebal juga, cukup semprot merata dan santai saja. Untuk proses pelapisan clear glossy ini, teman-teman bisa melakukannya selama 3-4 kali pelapisan ya teman-teman. Semakin banyak pelapisannya, maka akan membuat efek glossy-nya itu semakin bagus ya teman-teman. Setelah melakukan pelapisan terakhir, teman-teman bisa mengeringkannya selama sehari ya teman-teman, sebelum nantinya kita melakukan proses perakitan helm. Tahap terakhir dari proses pengerjaan helm ini adalah proses perakitan helm ya teman-teman. Jadi helm ini kemarin juga udah saya cuci ya teman-teman, jadi sudah saya pastikan bahwa bagian busanya ini semua sudah bersih ya teman-teman. Untuk step pertama, sebelum melakukan pemasangan list dari helmnya, teman-teman bisa memasukkan dulu styrofoamnya ya teman-teman, atau gabus dari helmnya. Supaya nanti ketika kita melakukan proses pemasangan list helmnya, ini nanti kita tidak terlalu kesulitan untuk memasukkan gabusnya atau styrofoamnya ya teman-teman. Setelah styrofoamnya terpasang, maka teman-teman bisa melakukan penempelan listnya ya teman-teman. Untuk penempelan listnya ini, saya menggunakan lem G ya. Untuk listnya ini, saya menggunakan list dengan lebar 1 cm ya teman-teman, yang saya beli di online shop. Untuk link pembeliannya, saya nanti cantumkan di kolom deskripsi ya. Listnya secara menyeluruh ya teman-teman. Untuk perekatnya ini saya menggunakan lem G ya. Ikan lem secukupnya saja, jangan terlalu banyak, supaya nanti tidak merusak ataupun menetes ke bagian helmnya ya teman-teman. Karena kita tahu sendiri kalau lem G itu udah kering, itu nanti bakal susah untuk dibersihkan ya teman-teman. Jika listnya sudah terpasang, maka proses selanjutnya adalah proses pemasangan busa pipi kiri dan kanan, dan juga proses pemasangan tali strap untuk helmnya ya teman-teman. Pemasangan tali strapnya ini, sebelumnya ini kan menggunakan pengunci dari pen rivet ya teman-teman. Atau ini tuh nggak bisa dibongkar pasang, jadi kalau udah dipasang itu benar-benar nggak bisa dicopot lagi ya teman-teman. Dari itu saya menggunakan baut pengunci yang modelnya itu kayak baut ya teman-teman. Jadi ini bisa mudah dilepas pasang. Teman-teman yang penasaran atau mungkin teman-teman juga ingin beli barangnya, nanti saya cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman. Pastikan tidak ada bagian yang terlewat ya teman-teman, pasang kaca dan part lainnya dengan teliti. Jika semua udah beres, maka ini dia tampilan baru dari helm box yang sebelumnya seperti ini, menjadi seperti ini. Makasih sudah menonton video dari saya. Like jika teman-teman suka, share ke teman-teman kalian yang juga suka custom helm dan juga perawatan helm, subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya teman-teman. Kalau kalian punya pertanyaan atau mungkin request custom lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Temu di video selanjutnya ya teman-teman. Tetap jaga helm kalian biar tetap kinclong dan juga keren.